Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Makna harfiah ayat ini mengatakan apa? Wa ma atakumur rasul, dan apa yang datang terhadap kalian oleh Rasulullah, yang dimaksud dibawa daripada ajaran-ajaran syara' ini, fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum, dan apa yang mencegah oleh Rasulullah akan kalian, anhu, darinya itu perkara, fantahu, maka jauhilah atau hindarilah oleh kalian. Ini perhatikan terkait ayat ini, jangan sampai salah paham. Firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka hindarilah ia, jauhilah ia. Jadi yang wajib dijauhi, dihindari, yaitu perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, pahami redaksi ini, dilarang, bukan yang ditinggalkan. Beda antara sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan sesuatu yang dilarang olehnya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu sangat banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tidak mesti apa yang ditinggalkan olehnya pasti sebagai sesuatu yang terlarang. Tidak mesti begitu. Nah, jadi redaksi ayatnya menyebutkan wa ma nahakum anhu fantahu, bukan wa ma taraka. Wa ma taraka lakum anhu fantahu, bukan apa? Bukan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi yang apa? Dilarang. Itu yang wajib dihindari, dijauhi. Adapun sebatas yang ditinggalkan saja oleh Rasulullah, tidak berarti bahwa perkara tersebut mesti haram, tidak. Karena itu para ulama kita menetapkan adanya kaedah dalam usul fikih, yang ini tentu juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan diintisarikan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaedah ini mengatakan apa? At-tarku la yaqtadi at-tahrim. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. At-tarku sebatas meninggalkan saja, la yaqtadi, tidak menuntut at-tahrim, terhadap pengharaman. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak mesti itu barang yang haram. Ada banyak perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, atau di zaman Rasulullah tidak ada, yang baru kemudian ada setelah wafat Rasulullah, banyak sekali. Bahkan di masa Rasulullah hidup sekalipun, Rasulullah kadang sengaja meninggalkan beberapa perkara karena khawatir dianggap wajib oleh umatnya, atau karena khawatir akan memberatkan mereka. Oleh Rasulullah sengaja ditinggalkan. Dan itu banyak. Nah, jadi apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak mesti berakibat hukum haram terhadap barang tersebut. Barang yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu ada banyak mengandung kemungkinan, kata para ulama usul,
terkait apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Salah satunya itu tadi, karena khawatir dianggap wajib oleh umatnya atau dianggap atau akan memberatkan bagi mereka, maka Rasulullah sengaja meninggalkannya. Anda dipahami ini? Nah, jadi tidak boleh ayat itu tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak boleh ini ayat dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Enggak ada kaitannya dengan itu. Yang dilarang oleh ayat ini yang wajib dihindari itu yang diharamkan atau yang dilarang. Wa ma nahakum. Nah, redaksi larangan itu juga banyak dalam Quran, misalkan dengan lafaz at-tahrim, misalkan hurrimat alaikum ummahatukum, ada redaksi semacam itu di lafaz tahrim namanya. Ada lafaz misalkan hendaklah dijauhi oleh kalian. Ada redaksi dengan misalkan berisi ancaman dan siksa yang sangat besar. Jadi lafaz-lafaznya banyak. Namanya siyagut tahrim, sigoh untuk mengharamkan. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang jelas sebatas at-tarku saja, sebatas meninggalkan saja, itu tidak berarti mengharamkan. Nah, dapat paham ya? Ingat-ingat ini ayat ini, karena ayat ini wa ma nahakum anhu fantahu, oleh sebagian orang difahami bahwa apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah maka itu haram. Itu pemahaman yang rusak begitu itu. Pemahaman terhadap ayat bukan pada tempatnya. Padahal ayatnya menyebutkan wa ma nahakum, apa yang melarang oleh Rasulullah terhadap kalian. Fantahu, itulah yang wajib dihindari, bukan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, karena itu di zaman Rasulullah sendiri ada perkara-perkara yang diperbuat oleh para sahabat yang itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dikatakan oke, nggak apa-apa. Oke, itu kalau bahasa kitanya bagus, bahkan dinyatakan bagus oleh Rasulullah, dipuji bahkan oleh Rasulullah. Ada beberapa kasus atau peristiwa demikian. Ada sahabat yang membuat satu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya. Misalkan salah satunya hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi' bahwa ketika Rasulullah salat dengan para sahabatnya, saat Rasulullah bangun dari rukuknya, i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba di belakang ada sahabat Rasulullah yang menjadi makmum. Dia mengucapkan kalimat tahmid, mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Kemudian sahabat yang dimaksud berkata, saya wahai Rasulullah. Oleh Rasulullah tidak dimarahi. Rasulullah mengatakan apa? Justru memujinya. Bahkan kata Rasulullah apa? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Aku melihat 30 lebih para malaikat memburu kalimat yang engkau ucapkan itu untuk menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Dipuji oleh Rasulullah.
diburu oleh malaikat, itu artinya karena kalimat tersebut dirintis atau dibuat baharu, tidak ada sebelumnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Dirintis, dibuat artinya dikreasi oleh sahabat tersebut. Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Kalau Rasulullah mengajarkan, ya Rasulullah tidak akan bertanya siapa tadi yang mengucapkan, atau Rasulullah tidak akan mengatakan ra'aitu bid'atan wa salasina malakan, aku melihat 30 lebih daripada para malaikat memburu kalimat itu. Rasulullah menguji sampai mengatakan demikian. Oleh karena itu kalimat apa? Baru diucapkan oleh sahabat tersebut, nggak ada mula-mulanya, nggak ada contohnya. Rasulullah nggak pernah ngajarin. Paham nggak? Nah, dan apalagi setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat ada banyak perkara-perkara yang oleh Rasulullah di masa hidupnya tidak pernah dikerjakan, tapi baru kemudian dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah. Misalkan sahabat Umar ibn al-Khattab membuat sholat yang namanya sholat tarawih. Di zaman Rasulullah nggak ada sholat tarawih, adanya namanya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang bikin tarawih mula-mulanya siapa? Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Karena itu pula maka para ulama mengatakan ada yang namanya bid'ah yang baik. Tidak semua bid'ah itu sesat. Lalu Utsman ibn Affan membukukan Al-Quran, dan beberapa para sahabat lain, dan apalagi dari para tabi'in dan seterusnya. Bahkan bidang-bidang ilmu agama, bidang-bidang ilmu agama di zaman Rasulullah nggak ada. Nggak ada di zaman Rasulullah. Ada yang namanya tafsir dan ilmu tafsir atau ulumut tafsir, nggak ada. Nggak ada di zaman Rasulullah istilah-istilah penyebutan yang berkembang dalam ulumut tafsir. Misalkan ini lafaz am khas, lalu ini lafaz am makhsus, ada nasikh, ada mansukh, ada mutlak, ada muqayyad. Nggak ada itu. Pembahasan itu di zaman siapa? Rasulullah nggak ada. Adanya belakangan. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada di zaman Rasulullah penyebutan istilah hadis. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Kagak ada di zaman Rasulullah. Hadis maudhu itu hadis palsu. Nah, penyebutan istilah-istilah itu yang berkembang dalam ulumul hadis itu datang belakangan. Jauh setelah masa sahabat Rasulullah, dan apalagi setelah Rasulullah wafat, itu jauh. Nah, jadi ada banyak perkara-perkara yang di zaman Rasulullah dahulu tidak ada, baru kemudian ada belakangan. Dan itu oleh para ulama dianggap baik. Tentu itu semua memiliki dasar-dasar diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, jadi dengan demikian perkara, pahami kembali pada ayat tadi, perkara yang wajib dihindari oleh kita itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat, yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena sesuatu yang ditinggalkan belum tentu dilarang olehnya. Nah, udah paham nih. Ngaji habis maghrib seperti ini, emang ada hadisnya? Bahwa Rasulullah nyuruh gitu, habis maghrib ngajilah kalian. Ada nggak? Kagak ada. Ubak-ubak juga kagak ada. Sampai Isya, sampai Isya azan bubar ngaji. Itu ada hadisnya gitu? Kagak ada. Enggak ada Rasulullah
Begitu habis maghrib duduk dengan para sahabatnya, ayo duduk, ngaji dulu ngaji. Enggak ada. Nah, sekarang kita bikin itu, apa kemudian ini sesat? Ya kalau sesat kita bubar aja udah. Ya tentu tidak sesat. Bagaimana dikatakan sesat? Ini masuk dalam perintah syariat justru. Belajar itu perintah syariat tidak? Perintah. Kapan belajar? Terserah. Belajarnya kapan aja, tengah malam juga boleh. Nah, habis maghrib ke isya boleh. Ntar habis isya lagi boleh. Tengah malam silahkan. Habis subuh boleh. Rasulullah tidak pernah mengerjakan itu. Tetapi masuk dalam keumuman perintah untuk belajar. Nah, tidak terikat oleh waktu. Nah, jadi begitu. Maka yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak mesti menunjukkan keharaman. Yang haram itu adalah apa yang dilarang, dicegah atau diharamkan langsung oleh Rasulullah sendiri, atau yang diharamkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam.